Perkenalkan, nama saya Tantri Ardiwinata, mahasiswa dari Ubaya jurusan Teknobiologi. Dan saya akan berbicara sedikit mengenai dampak yang ditimbulkan oleh virus corona. Seperti yang kita tahu, virus corona dapat ditularkan dengan cepat sekarang ini. Akibatnya sudah banyak negara yang terinfeksi dan ada yang harus melakukan lockdown. Dampak yang dirasakan pun tidak hanya dari masalah kesehatan, tapi juga dari bidang-bidang lain, dan salah satunya itu bidang bisnis. Yang saya lihat minggu-minggu ini, beberapa usaha sepi pengunjung karena adanya physical distancing yang digalakkan dan himbauan-himbauan yang lain dari pemerintah. Namun tidak semua usaha diharapkan untuk berhenti bekerja untuk mencegah penularan virus corona ini, karena ketika semua bisnis mati, itu akan meruntuhkan sistem di masyarakat. Bisnis-bisnis yang semakin mendapatkan untung itu misalnya pembuatan masker atau APD untuk tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang sekarang. Dan karena itu ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab meraup untung dari bencana pandemik ini, dan orang-orang yang menjadi korban tersebut mengalami ketidakadilan sosial. Dan kenapa bisa disebut sebagai ketidakadilan sosial? Sebagai contoh, jika ada seseorang yang menimbun masker atau antiseptik misalnya, yang dapat digunakan untuk mencegah penularan virus corona di tempat umum, itu menjual harganya dengan harga-harga tinggi. Nah, kemudian itu ada seseorang yang sakit, yang sedang susah keuangannya dan membutuhkan segera masker atau antiseptik itu agar tidak menularkan ke orang lain, dan tentu dia akan merasa kesulitan dan merasa kesusahan untuk menjalani hidupnya, dan dia tidak mendapatkan keadilan sosial seperti yang diucapkan di sila kelima Pancasila. Hanya penimbun masker yang memiliki masker tersebut bahkan hingga dijual ke harga yang tinggi, sedangkan yang sakit itu tidak bisa mendapatkan haknya untuk membeli masker atau antiseptik yang lain untuk mencegah penularan corona dari dirinya ke orang lain. Dan akibat harga-harga naik pun, maka orang-orang itu mulai mencari cara bagaimana cara mengumpulkan uang dengan menaikkan harga-harga produk sebagai pengusaha atau produsen, dan menurunkan produksinya karena orang-orang itu sudah mulai mencari bahan-bahan yang penting seperti alkohol atau masker, sedangkan produk-produk lain itu produksinya diturunkan. Dan dengan demikian itu harga-harga di pasar melonjak, dan harga-harga tersebut itu bergantung pada sang pengusaha tersebut apakah ingin menaikkan harga atau menurunkan gaji masyarakat, gaji karyawan. Nah, jika gaji karyawan tersebut yang diturunkan, maka keadilan untuk gaji karyawan tersebut semakin berkurang, karena semakin lama maka gaji mereka akan di bawah gaji yang sepantasnya. Dan ketika semua harga melonjak, apakah semuanya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya? Untungnya pemerintah sudah bertindak cepat dan sudah menemukan beberapa solusi untuk menekan dampak yang diakibatkan karena lonjakan harga tersebut. Misalnya melakukan kredit pemilikan rumah bersubsidi dan memangkas APBN dan APBD yang tidak menjadi prioritas. Kemudian anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dalam mengatasi virus corona, misalnya untuk pembelian alat pelindung diri untuk petugas medis. Dan pemerintah sudah berusaha keras agar perekonomian kita tetap jalan seperti biasa. Oleh karena itu kita juga harus bisa menghargai usaha mereka. Dan tetapi yang memegang kuasa terbesar di bisnis masyarakat itu adalah pengusaha-pengusaha sendiri. Jadi keputusan mereka itu keputusan-keputusan yang bisa memperparah corona di Indonesia ini, atau semakin membantu pemerintah untuk menyembuhkan corona di Indonesia ini. Nah, bagaimana cara mereka bisa membantu pemerintah? Itu misalnya
dengan menurunkan produksi, namun jam kerja mereka tetap jalan seperti biasa dan dibuat shift-shiftan. Jadi selain mengurangi kontak orang banyak, hal tersebut juga tetap tidak terlalu banyak mengurangi jam kerja mereka, sehingga mereka mendapatkan gaji yang tetap layak. Jadi yang bisa kita petik itu, untuk menghadapi semua ini janganlah egois. Belilah kebutuhan sesuai kebutuhan Anda, agar orang lain juga bisa mendapatkan hak untuk hidup. Dan jika memang Anda merasa kurang sehat, periksakanlah diri Anda, karena dengan memeriksakan diri Anda itu menyelamatkan nyawa orang lain juga. Dan untuk semua yang tidak memiliki kepentingan di luar tempat tinggal atau bukan tenaga medis yang sedang berjuang sekarang, itu tetaplah tinggal di dalam kediaman Anda masing-masing, hanya keluar jika mendesak atau diperlukan. Dan bahkan dalam akun Instagram milik Pak Jokowi selalu memberikan semangat dan motivasi agar kita selalu yakin dan bersatu dan bekerja sama dengan baik, maka kita bisa melewati pandemi corona ini. Dan salah satu quotes-nya yang ada di post itu seperti ini: kita bangsa yang besar, bangsa petarung, bangsa pejuang. Kita mampu melewati tantangan ini. Dan dengan demikian, pendapat saya tentang pandemi corona yang sedang terjadi. Stay safe untuk Anda semua, dan semoga kita semua bisa melewati ini serta menemukan akhir yang cerah. Sekian dan terima kasih.